Iya. Ya, alhamdulillah sudah bisa terhubung semuanya. Kita mulai saja ya Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun di udara dan kita bisa talabul ilmi ya bersama Kak Eka Wardana yang insya Allah hari ini akan sharing bagaimana tips mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak. Yang mana yang masalah ini sangat banyak dialami oleh ayah bunda semua di rumah mungkin ya termasuk kami juga sebagai orang tua ingin anak-anak menjadi anak-anak yang lebih bermanfaat gitu ininya waktunya gitu seperti itu. Baik, alhamdulillah Kak Eka Wardana sudah hadir di tengah-tengah kita. Suara saya kedengeran ya? Kedengar ya? Kedengaran saja. Ya. Baik, ya kita berjumpa di udara ya. Salam kenal, saya Fitri, admin webinar kali ini yang akan membersamai ayah bunda semua dalam webinar kali ini bersama Kak Eka Wardana. Baik, nanti Kak Eka Wardana boleh ya dikenalkan ta'aruf sebentar langsung oleh Kak Eka saja ya. Saya jadikan host ya Kak Eka biar bisa ada share screen ya Kak Eka ya. Eka Wardana. Ya, alhamdulillah Kak Eka sudah saya jadikan host. Silahkan bisa dimulai. Kepada Kak Eka, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya jelas terdengar ya, ayah dan bunda. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untuk kali ini ayah dan bunda, saya ingin bicara langsung saja, tidak pakai share screen, karena waktunya juga sepertinya tidak terlalu banyak ya, Bunda Fitri ya, Bunda Yani. Jadi supaya cepat penyampaian, tidak terlalu lama, semoga bisa selesai. Jadi langsung dengan melihat wajah saya, semoga nggak bosan ya dan Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ta'aruf dulu ya, sesi ta'aruf. Nama saya Eka Wardana, saya lahir di Jakarta 9 Mei 1971. Nah, saya sekolah di Jakarta SMA 28, kemudian kuliah sempat di Unpad, kemudian mengambil juga jurusan psikologi Unisba Bandung. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak dari seorang istri, 2 putra dan 2 putri. Kegiatan saya sekarang memperjuangkan literasi di ruang pensil publisher, sekaligus menjadi penulisnya, pembicaranya, pemerhati anak, kadang-kadang juga disuruh mendongeng. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mendongeng secara virtual lewat Zoom. Wah, pokoknya asik juga ternyata, alhamdulillah. Mungkin lain kali kita juga bisa mempraktekkan dongeng kepada anak-anak, insya Allah.
Apalagi ya? Oh ya, moto hidup saya sebagai seorang muslim tentu saja, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga dan sebagainya, tapi secara sederhananya, moto saya adalah life is wonderful. Maksudnya hidup ini indah lah kalau kita jalankan sesuai dengan apa yang dituntun Allah dan Rasulnya. Baik Ayah dan Bunda, saya tidak mengerti nih apa bedanya saya jadi host atau enggak, pokoknya saya ngomong aja ya. Baik Ayah dan Bunda, semoga kedengaran jelas ya. Nah, sekarang kita bicara tentang, diskusi ya sebetulnya, dalam waktu sekitar 1 jam kurang ini saya akan coba menyampaikan materi tentang bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak. Nah, setelah itu insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya, mungkin ketika sesi tanya jawab, hostnya saya serahkan kembali ke admin, biar lebih Iya, teratur. boleh. Ya. Boleh, boleh. Baik. Nah, Ayah dan Bunda, kita semua di sini mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika beliau bersabda bahwa siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Wah, luar biasa ya dan Bunda ya. Kemudian malaikat akan memayungkan sayap karena ridho dengan ilmunya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedang menuju jalan menuntut ilmu yang insya Allah akan dimudahkan Allah ke surga. Amin ya dan Bunda ya. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang-orang yang mengkaji ilmu dalam masjid-masjid Allah, insya Allah kita termasuk juga di antaranya, akan diberi oleh Allah rahmat dan sakinah atau ketenangan. Nah, insya Allah ini juga yang kita harapkan. Karena kenapa? Coba bedanya tenang dengan senang. Mana yang akhirnya menang? Senang atau tenang? Mana yang akhirnya menang? Nah, dijawab sendiri-sendiri ya, biar cepat. Ya, Senang. nah, ada yang jawab nih, senang ya? Oke. Kalau nggak senang, tenang nih. Mana yang menang? Menang dalam pandangan Islam ya. Nah, ternyata Ayah dan Bunda yang menang adalah yang tenang, Ayah dan Bunda. Karena tenang adalah sakinah. Sakinah itu berasal dari ilmu. Kalau kita memiliki ilmu yang banyak, kita praktekkan dengan baik, maka hati kita jadi tenang. Nah, sedangkan kalau senang, itu berasal dari nafsu kita. Contohnya nih, pengen punya motor baru, begitu udah punya nih ya, alhamdulillah sih awalnya, tapi setahun kemudian udah bosan lagi karena udah keluar model baru dan begitulah seterusnya kalau kita mengikuti senang. Sementara kalau kita menuju meraih tenang, maka insya Allah kita akan tenang hidupnya. Orang mau punya apa aja terserah kan itu rezekinya dia gitu. Kita nggak terlalu terbawa-bawa. Nah inilah yang berkah yang didapat kalau orang menuntut ilmu. Insya Allah dengan ilmu yang kita dapat sekarang, kalau Ayah dan Bunda praktekkan, gali, nggak cuma dapat dari saya nih, nanti di rumah coba gali lagi apa sih yang tadi dikatakan KK nih, coba saya praktekkan, coba saya tambahin, saya betulin, dan saya koreksi. Nah, insya Allah kita akan tenang hatinya. Insya Allah ya dan Bunda ya. Kak Eka, Baik, interupsi sebentar. ya, Boleh saya jadi host lagi? Mau direkam ya, tadi ya, lupa. iya, ya, silakan. Ya. Tolong diklik dari sana. Oh iya, diklik yang mana ya? Klik. Mohon maaf. Dikliknya yang mana Bunda? Klik partisipan. Oh ya, terus kasih ke Bunda Ya, ya, Fitriani ya? klik ini yang admin webinar yang more. Oh ya, bentar Bunda. Make host. Sudah? Ya, alhamdulillah. Ya. Maafkan Pak admin. Ya, ya, ya. Punten juga saya. Iya, iya, Ya. mangga. Ya, mangga Sudah ya? dilanjut. Ya, ya, baik. Sudah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih apa sih yang dimaksud dengan gadget, kan semua udah tahu nih ya. Gadget itu kayak gimana kira-kira, tapi definisi gadget itu kayak apa? Nah, gadget atau bahasa Indonesianya adalah gawai, itu adalah piranti. Piranti itu peralatan yang memiliki tujuan dan fungsi praktis. Jadi gadget itu sifatnya praktis, kemudian juga spesifik, dirancang untuk lebih canggih dari sebelumnya.
gitu ya. Sekedar tahu aja nih Ayah dan Bunda. Jadi kalau ditanya TV itu gadget atau bukan? Nah, jawabannya bukan. Kenapa bukan gadget TV? Karena sekarang udah ada yang lebih canggih dari televisi yang bisa menggantikan fungsi televisi, yaitu smartphone. Nah, smartphone itu yang termasuk gadget gitu ya. Baik, kemudian kita bahas fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini dengan adanya gadget. Nah, apa sajakah itu? Pertama, tahu yang namanya RSJ kan? Rumah sakit Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang, jangan di-mute, Pak. sudah ya? Ya, nggak tahu kenapa kemut ya. Nah, saya ulangi lagi. Sekarang kita akan membahas tentang RSJ, rumah sakit jiwa. Ini fenomena-fenomena gadget ya. Apa hubungannya Kak? Gadget sama RSJ. Wah, ini luar biasa nih Ayah dan Bunda. Bayangkan RSJ itu kan pasiennya namanya khusus, yaitu ODMK. Apakah ODMK itu? Orang dengan masalah kejiwaan. Kalau bahasa kasarnya orang gila gitu ya. Tapi bahasa rumah sakit ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, apa hubungannya gadget dengan rumah sakit jiwa dan ODMK ini? Tahu nggak ya dan Bunda, berapa umur eh, orang yang masuk rumah sakit jiwa sebagai ODMK? Berapa tahun ke atas? Udah tahu jawabannya kira-kira dipikir ya. Kalau semuanya jawab di 50. sini nanti berapa? 50. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, Ayah dan Bunda, beberapa dekade yang lalu, nih mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu lah, lebih dari 10 tahun yang lalu, itu ODMK di rumah sakit jiwa, khususnya Jawa Barat ya, yang datanya kita dapat, itu umurnya 5, tapi bukan 50, melainkan 15 tahun ke atas. Wah, ternyata dari remaja orang sudah bisa menjadi ODMK. Tetapi ketika gadget sekarang mulai marak kayak dan Bunda dalam keadaan pandemi, anak-anak seolah-olah jadi dilegalkan untuk memegang gadget ya kan. Nah, apa yang terjadi dengan ODMK di rumah sakit jiwa? Ternyata sekarang itu umur ODMK yang ada di rumah sakit jiwa khususnya di Jawa Barat jauh turun, yaitu rata-rata antara umur 5 sampai 8 tahun. Bayangkan ya dan Bunda, 5 tahun begitu anak itu masih dibilang fitrah gitu ya, tapi udah masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan. Kenapa? Jawabannya cuma satu dan berhubungan dengan apa yang kita bahas sekarang, yaitu kecanduan gadget. Nah, Masya Allah ya, subhanallah. Nah, jadi kebanyakan ODMK sekarang itu anak-anak dan Bunda, antara anak TK sampai SD awal, 5 sampai 8 tahun. Kenapa? Karena kecanduan gadget. Contohnya, sekitar setahun yang lalu itu pernah di Jawa Barat terjadi mati listrik selama 3 hari kalau nggak salah. Ada beberapa bagian di Jawa Barat yang mati listrik selama sekitar 3 hari. Nah, apa yang terjadi? Ada anak dengan kasus kecanduan gadget parah, nggak bisa ngecas HP-nya, nggak bisa ngecas gadgetnya karena mati listrik. Apa yang dia lakukan? Dia marah. Dan kalau marah kayak gimana sih? Marahnya itu sampai bisa, ini menurut dokter dari rumah sakit ya, bukan menurut saya, sampai bisa menghancurkan pintu rumahnya sendiri karena dia nggak bisa ngecas, nggak bisa main game di gadget. Jadi bayangkan Ayah dan Bunda betapa bahayanya yang namanya kecanduan gadget. Nah, jadi kalau kecanduan itu kan berlebihan ya, bukannya berarti nggak boleh nih, tapi kalau berlebihan. Nanti kita bicara bagaimana caranya supaya nggak berlebihan. Oke, itu fenomena satu, supaya ini menjadi bahan kita berpikir. Kemudian yang kedua, fenomena kedua, sekarang dunia kayaknya udah agak terbalik nih hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau dulu
orang tua kita inget ya masa kecil kita. Kalau saya sih jelas banget inget karena saya umurnya udah lahirnya tahun 70-an ya, 70-an awal. Kalau ayah dan bunda nih sebagian udah masuk generasi milenial nih. Nah, kalau saya waktu kecil dulu, orang tua tuh marah sama anaknya kenapa? Karena anaknya nggak mau pulang, main melulu, bajunya pulang-pulang bajunya kotor ya kan. Nah, sekarang itu orang tua marah bukan karena anaknya bajunya kotor, tapi karena anaknya bajunya bersih. Kenapa? Karena nggak mau main keluar rumah. Jadi dunia ini kayaknya terbalik gitu ya. Jadi ada orang tua yang zaman sekarang tuh marah karena anaknya, "Kok nggak mau main keluar rumah sih, kamu diem di rumah aja." Tapi yang paling repot itu ada orang tua yang ketiga, yang tipe ketiga. Kalau yang tadi kan marah karena anaknya bajunya kotor. Yang kedua tuh marah karena anaknya bajunya bersih karena nggak mau keluar rumah. Yang ketiga itu orang tua yang anaknya seneng anaknya bajunya bersih karena nggak keluar rumah. Nah, ini, lebih repot lagi. Jadi dia senang anaknya di rumah bajunya kotor, nggak capek nyuci dan sebagainya. Tapi nggak tahu apa yang terjadi kalau anaknya ada di dalam rumah terus. Kenapa? Karena seneng banget main gadget, ya kan? Nah nah, Ayah dan Bunda, fenomena ini menjadi parah di beberapa negara, terutama negara yang teknologinya canggih. Karena semakin teknologi canggih, semakin besar orang kemungkinan untuk kecanduan gadget. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu ada istilah yang baru muncul sekitar 10 tahun ke atas sampai 20 tahun yang lalu, udah ada gejala-gejala yaitu hikikomori. Nah, apakah hikikomori itu? Ini perlu kita perhatikan karena jangan-jangan mulai ada gejalanya di Indonesia. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi di Jepang ada yang namanya hikikomori, yaitu ketika orang enggak mau keluar rumah sama sekali. Jadi dia diam aja di rumah. Wajar dia bisa belanja pakai gadget, kerja pakai gadget, belajar pakai gadget, cari kesenangan pakai gadget. Semuanya dengan gadget, ayah dan bunda. Jadi mau apa-apa tinggal main gadget, datang deh kiriman makanan dan sebagainya. Jadi orang itu nggak merasa perlu keluar rumah. Nah, ketika dia menarik diri dari lingkungan sosial, jadi dia kehilangan kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Jadi dia nggak bisa bergaul sama orang lain. Wah ini bahaya dan guna. Kalau dia punya masalah nggak bisa share sama orang lain karena dia nggak tahu cara cara bilang ke orang lain. Wah kalau ini dialami dari sejak kecil, wah bisa repot banget nanti udah gedenya ya dan bunda. Dan ini kenyataan. Sekarang sudah jutaan orang loh di Jepang itu dari jumlah penduduknya sekitar 110 juta, itu sudah jutaan orang masuk ke kategori ini dari yang parah sampai yang ringan. Nah, itu alhamdulillah kenapa? Karena gadget, ya kan? Nah, yang kemudian apalagi nih Kak fenomena gadget? Nah, ada penelitian di Amerika, anak-anak sekarang umur 2 tahun itu sudah mengenal ini kata peneliti ya bukan kata saya. Sudah mengenal gadget seperti orang tuanya dulu mengenal botol susu buat ngedot gitu ya. Bayangkan jadi kalau orang tuanya dulu itu seneng umur 2 tahun tuh senengnya megang botol susu, ngedot gitu ya. Kalau istilah Jakartanya tuh empeng gitu, ngempeng gitu ya. Nah, sekarang itu dia sudah kenal gadget seperti dia kenal botol susu. Ada yang punya ide kreatif nggak? Gimana kalau gadgetnya bisa keluar susu Kak? Jadi main gadget sambil ngedot gitu. Enggak, bercanda ya dan bunda. Nah, jadi demikian luar biasanya gadget ini kepada anak-anak umur 2 tahun loh. Umur 2 tahun itu masih termasuk kategori bayi, karena bayi itu dikategorikan umur 0 sampai 24 bulan. Nah, menurut penelitian di Amerika tadi yang dilakukan oleh Daily Mail, itu 29% anak prasekolah di sana, kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi ya bisa dikira-kira gitu. 29% anak prasekolah, artinya anak yang belum sekolah nih, anak 4 tahun, 3 tahun, itu sudah bisa main gadget. Nah, kalau sudah masuk sekolah, 70% diantaranya sudah bisa main gadget. Jadi benar-benar luar biasa gadget ini pengaruhnya kepada kehidupan anak-anak. Ya, ayah dan bunda. Nah, jadi kemudian, apalagi nih fenomenanya? Kita bahas jangan banyak-banyak fenomenanya, satu lagi aja ya. Karena kalau kebanyakan nanti kapan bahas bagaimana cara mengatasinya. Ini cuma sebagai bahan pemikiran. Jadi gadget itu sesuatu yang benar-benar mengubah kehidupan kita, maksudnya gitu. Nah, fenomena yang terakhir yang bisa saya sampaikan sekarang adalah
kemungkinan anak-anak menderita, apa nih, kalau nggak bisa ngelihat, jauh itu minus atau plus disebutnya? Kalau ngelihat jauh rabun gitu, itu minus atau plus? Yang pakai kacamata pasti tahu nih ya. Ingat-ingat Minus. pelajaran aja. Nah, benar. Kenapa minus? Karena matanya tidak bisa, eee, bola matanya itu tidak bisa menyekung, jadi tidak bisa pipih gitu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak ngelihat dengan secara jarak dekat gitu. Karena jaraknya terlalu dekat dia matanya cembung terus. Ototnya tuh dipaksa untuk cembung terus. Sehingga ketika suatu saat dia harus kontraksi menarik mata itu untuk lebih cekung, untuk lebih pipih, dia nggak bisa karena sudah kebanyakan melihat jarak dekat. Nah, jadi jangan heran kalau anak-anak yang kecanduan gadget itu besar kemungkinan akan memakai kacamata minus dari sejak kecil. Itu satu, tentang mata. Yang kedua, faktor radiasi nih, gadget nih, ayah dan bunda perhatikan nih. Kalau bagi kita yang sedikit-sedikit masih suka ngasih gadget, dikit-dikit nih gadget nih mama nggak mau repot dan sebagainya, ini perhatikan. Yang kedua itu terjadi, yang tadi miop ya, miop itu rabun jauh. Kemudian yang kedua, mata itu terkena radiasi. Kenapa, bisa jadi parah? Karena beda mata itu ketika melihat gadget dengan tidak melihat gadget. Apa yang terjadi ketika mata ngelihat gadget dengan intens, termasuk ini nih, termasuk, laptop ya kan, pokoknya yang namanya gadget, itu mata jadi jarang berkedip dibanding kalau kita nggak ngelihat gadget. Jadi kalau mata normal itu ngedipnya dalam semenit berapa kali? 15 kali. Nah, kalau ngelihat gadget intens, dalam semenit jadi berapa kali? Jadi cuma 5 kali. Jadi cuma sepertiganya, bayangkan ayah dan bunda. Karena mata kita bisa jadi kering karena jarang ngedip. Nah, itu yang terjadi kalau mata ngelihat gadget terlalu sering. Nah, jadi udah mah jadi miop, jadi rabun jauh, terus matanya juga bisa jadi kering. Wah, ini nggak tahu nih kerusakannya kayak gimana. Mungkin nanti bisa dicek, ditanyakan ke ahlinya, dokter mata dan sebagainya ya dan bunda ya. Oke, nah itu fenomena-fenomena yang kita bisa ingat kalau kita membiarkan gadget terlalu banyak, bahkan membuat anak jadi kecanduan gadget. Yang tadi itu bisa masalah kejiwaan, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian dari kecil dia itu sudah kenal gadget dibanding yang lain gitu ya, sama sudah akrab banget sama gadget. Kalau udah akrab banget sama gadget jadi susah dipisahkan. Nah, ini yang membuat salah satunya susah menyembuhkan kecanduan gadget ya dan bunda. Dan yang terakhir yang bisa disampaikan sekarang adalah faktor ke mata kita. Gitu ayah dan bunda ya. Nah, sekarang kita masuk, nggak adil deh kayaknya kalau kita bicarakan tentang gadget tapi tidak membahas sisi positifnya. Ya kan? Karena biar gimana, mau nggak mau kita tidak bisa lepas dari gadget. Gadget itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, cuma sekarang masalahnya bagaimana caranya supaya nggak kecanduan ya kan. Kalau misalnya ada orang tua yang pokoknya saya takut banget sama gadget, saya nggak mau anak saya pakai gadget. Itu mungkin bisa, tapi agak sulit juga zaman sekarang karena anak-anak mau nggak mau harus menggunakan gadget untuk daring ya dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Apa-apa sekarang guru kadang-kadang ngasih tugas, coba kamu googling, kamu apa, lihat di YouTube dan sebagainya gitu ya. Nah, mau nggak mau nih. Nah, sekarang supaya lebih adil, kita juga lihat ada beberapa sisi positif gadget ya. Pertama itu keterampilan motorik anak akan meningkat, terasah. Tapi ingat ayah dan bunda, motoriknya motorik halus. Nah, kemarin ada yang nanya sama saya, Kak, kalau ada anak senang main game sepak bola misalnya, apakah dia benar-benar jadi jago main bola nanti di lapangan? Oh, jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena main bola itu motoriknya lebih kompleks, terutama motorik kasar, motorik gerakan-gerakan berlari, melompat, menendang dan sebagainya. Sementara gadget itu motorik halus. Tapi memang ada sih anak yang seneng main gadget sepak bola, misalnya game sepak bola, itu dia senang juga main sepak bola dan jadi lebih semangat karena dia membayangkan dirinya lagi main game, misalnya kayak gitu. Saya ngelihat loh teman saya ada waktu main futsal, udah dewasa nih, dia senang main main game bola dan kelihatannya semangat banget. Padahal sih mainnya benar-benar anak bawang lah gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, paling itu bedanya. Tapi nggak bisa disamakan. Kalau mau
anak itu punya keterampilan, misalnya bela diri, yang nggak bisa main game bela diri, dia harus melatih motorik kasarnya. Demikian juga dengan olahraga yang lain. Gitu, itu tapi efek efek positifnya melatih keterampilan motorik halus, jari, gerakan bibir, kemudian kadang-kadang lidah gitu ya. Pokoknya yang motorik-motorik halus. Itu ada sisi positifnya. Kemudian sisi positif kedua dari gadget apa? Meningkatkan kognisi anak. Kognisi itu kemampuan berpikir ya dan Bunda. Jadi kemampuan memproses informasi dari luar. Nah, itu anak cepet banget kalau dia sering berinteraksi dengan gadget. Karena gadget itu memang cepat memberikan informasinya. Kemudian juga di gadget itu kalau dia bermain game itu ada sisi positifnya, hanya saja gini, gamenya game yang edukatif. Jadi game puzzle, game menyusun gambar, game menggambar sesuatu. Nah, game-game itu yang berpengaruh positif ke kognisinya. Tapi kalau game-game yang lain itu lebih rendah, tidak terlalu signifikan pengaruh ke perkembangan kognisi anak. Jadi catat ya, perkembangan kognisi bisa terasah oleh gadget, tapi kalau digunakan dengan game-game yang sesuai dengan perkembangan kognisi kayak tadi nyusun puzzle, teka-teki dan menggambar sesuatu pakai komputer dan sebagainya. Tapi kalau enggak, kalau game-game kekerasan, wah jangan harap gitu ya. Jangan harap bisa meningkatkan kognisinya secara signifikan. Gitu. Nah, yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga membuat anak jadi anteng. Bener kan Ayah dan Bunda? Ya kan? Nah, anak kalau zaman sekarang kan begitu anaknya nanya ke ibunya, "Mah, aku pengen ini dong, pengen pengen nanya," kata ibunya, "Mama lagi masak nih, kamu nih pegang HP mama aja." Nah, anteng deh anaknya, ya kan? Itu sisi positif, anteng itu jadi nggak bikin masalah, nggak coret-coret tembok, nggak sebagainya. Tapi jangan salah, ada batasannya. Jangan sampai gadget itu jadi pengganti kehadiran orang tua. Nah, itu. Jadi ada sisi positifnya tapi ada batasannya juga. Yang keempat apa sisi positif gadget? Anak itu jadi sering merasa senang. Kenapa? Karena dia cepat mengerti hubungan sebab akibat. Oh, aku tahu mah kalau kalau begini pasti diakibatkan gini. Jadi cepat menangkap karena dia bisa menangkap proses sebab sebab akibat dengan cepat ketika melalui gadget dibanding dengan hal-hal lain gitu. Karena di gadget itu bisa lihat filmnya, bisa lihat prosesnya dan sebagainya gitu. Ini ada sisi positifnya. Nah, kemudian juga bisa menambah wawasan anak. Wajar karena gadget itu mempresentasikan secara visual pelajaran apa, bisa lihat YouTube atau game yang edukatif dan sebagainya, itu cepat banget dia nangkepnya. Cepat memperluas wawasan anak. Nah, ini yang membuat beda antara anak sekarang dengan anak zaman dulu. Bedanya anak zaman dulu dengan anak sekarang apa coba ya dan Bunda? Wah, susah nih jawabannya ya. Coba dipikirin apa ya? Oh, kalau dulu mah gini. Nah, ada satu hal esensial nih, Ayah dan Bunda. Kalau zaman dulu, anak kita nih, kita orang tua ya, anggap aja kita zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu, ini apalagi zaman dulunya bener-bener zaman dulu gitu, zaman orang-orang tua kita. Nah, kalau anak zaman dulu itu taunya sedikit, tapi mengerti lebih banyak. Nah, kalau anak sekarang dengan pengaruh gadget, tahu lebih banyak, tapi mengertinya lebih sedikit. Apa bedanya, Kak? Kalau tahu itu pengetahuan. Nah, anak zaman sekarang tahunya lebih banyak, wawasannya lebih luas, ada gadget segala macam. Dia tahu, ditanya ini tahu, lebih banyak tahu, tapi empatinya, rasa mengertinya itu lebih sedikit. Dia nggak tahu nih misalnya contoh bagaimana nasi itu hadir di meja makan. Pokoknya makan, kalau nggak habis ya nggak apa-apa, nggak peduli. Nah, sedangkan anak zaman dulu kita seenggak-enggaknya, zaman saya itu masih ngelihat sawah di dekat rumah gitu ya. Kemudian kalau liburan dulu masih ada keluarga yang tinggal di desa ke sana ngelihat betapa susah payahnya nanam padi itu. Enggak sehari dua hari selesai, tapi berbulan-bulan baru bisa dipanen. Jadi anak zaman dulu pengetahuannya lebih sedikit karena kan terbatas nih. Zaman dulu TV itu cuma satu, cuma TVRI gitu. Itu jam dari jam sebelum maghrib sampai jam 9 malam lah gitu, atau lewat sedikit lah, dunia berita terakhir gitu lah. Nah, sekarang itu udah banyak banget. Jadi anak zaman dulu tahunya sedikit, tapi mengerti lebih banyak. Nah, sekarang disiasatinya adalah bagaimana anak zaman sekarang
tahu lebih banyak, tapi mengerti lebih banyak juga. Gimana caranya? Nah, itu beda forum lah ya, dan Bunda, karena sekarang kita masih tentang membahas tentang gadget. Nah, yang terakhir, sisi positif gadget adalah, meningkatkan kemampuan berkompetisi anak. Kalau main game online dan sebagainya, dia, belajar juga menerima, "Oh, kadang-kadang saya harus kalah, kadang-kadang tapi gimana caranya saya supaya menang," gitu ya. Nah, walaupun dengan catatan kemampuan berkompetisi itu nggak selalu hanya lewat gadget saja, juga bisa lewat hal-hal lain. Tapi jelas gadget itu bisa menambah kemampuan semangat berkompetisi anak, ya. Jadi gadget itu ada 2 hal yang menonjol dari beberapa hal positif tadi, ada 2 hal yang menonjol, yaitu bisa membuat rasa senang dan kedua, menambah kecepatan belajar. Nah, rasa senang itu berhubungan dengan kecepatan belajar. Kenapa? Karena kalau anak belajar dalam situasi yang menyenangkan, maka itu adalah situasi yang paling efektif untuk belajar, gitu Ayah dan Bunda. Seperti yang tadi saya bilang, anak anak sekarang itu tahu lebih banyak, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja efek negatif dari gadget. Ya kan tadi sudah ada efek positifnya, ada fenomena-fenomena yang terjadi yang kebanyakan adalah negatif. Sekarang kita lihat efek negatif dari gadget. Apa saja ya? Pertama, tertundanya kemampuan bicara dan berbahasa. Nah, bedanya apa nih, Kak? Kalau bicara itu komunikasi lisan kepada sesama manusia, ya kan? Kalau berbahasa itu seluruh sistem komunikasi, baik verbal, lisan, tulisan, perkataan dan sebagainya. Jadi berbahasa lebih luas.
permohonan aku. Nah, akhirnya dia akan menggunakan nangis sebagai senjata. Nah, kalau udah kayak gitu anak jadi manja. Nah, kita kan nggak mau anak kita manja ya dan bunda. Ya, kemudian yang keempat adalah memberi alternatif kegiatan pada anak. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, kemudian membuat sesuatu gitu ya, menggambar atau apa hiking, naik gunung dan sebagainya. Kalau situasi sudah memungkinkan gitu ya, itu bisa digunakan. Atau misalnya nganterin, "Bunda belanja yuk, nanti biar kamu tahu gimana beratnya tuh Bunda bawa sayuran," misalnya, atau gimana caranya nawar ke si abang-abang yang jualnya gitu, si bapak-bapak yang jualnya. Nah, gimana cara daging ayam dipotong supaya jadi kecil gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi beri dia alternatif kegiatan gitu ya. Nah kemudian apa saja tanda-tanda kecanduan gadget nih? Saya mungkin minta waktu 5-10 menit lagi. Tanda-tanda kecanduan gadget adalah kegiatan sehari-hari jadi terganggu, bangun tidur telat, terus kemudian, sering ngantuk. Kalau waktu duha nih jam 9.00-an dia ngantuk, nah berarti ini tanda-tanda dia waktu istirahatnya kurang, kelebihan beban gitu ya. Salah satunya mungkin oleh gadget. Jadi itu tanda-tandanya. Kedua, gadget itu biasanya memicu konflik internal maupun eksternal. Jadi internal tuh dalam di keluarga kita apa internal itu maksudnya di internal diri anak. Jadi misalnya dia mengerjakan tugas jadi terganggu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian eksternal itu konflik dengan anggota keluarganya. Nah kalau dia tiba-tiba sering berkonflik, gampang marah dan sebagainya itu tanda-tanda bahwa dia kecanduan gadget. Kalau dia emang sedang menggunakan gadget, kalau nggak menggunakan gadget tiba-tiba marah ya pasti bukan dari gadget. Ini yang ada hubungannya dengan gadget. Jadi sering banget ini anak konflik, baik dirinya sendiri, Nanti dikasih gelisah dan balik. sebagainya. Masa mau dibuka Kemudian bajunya juga orang bilang tidak pakai baju. konflik eksternal gitu. Ya, kemudian satu lagi ciri kecanduan gadget adalah gadget menjadi satu-satunya kebahagiaan dia, sumber kebahagiaan. Diajak main, keluar rumah yuk kita ke danau yuk, misalnya gitu ya. Nggak mau mah. Pas kita lihat kenapa dia nggak mau, ternyata main gadget. Nah itu ditawarin kegiatan yang lain udah nggak mau, berarti udah kecanduan gadget. Nah, kalau 3 tanda itu, tanda kecanduan. Pertama yang tadi, kegiatan sehari-harinya terganggu. Kedua, sering berkonflik internal maupun eksternal. Yang ketiga, gadget itu satu-satunya kebahagiaan dia. Kalau nggak ada gadget, dia no gadget, no happy, pokoknya gitu. Nah, itu udah tanda kecanduan. Dan guna. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah cara mengobati, mencegah, memelihara supaya anak jangan kecanduan gadget adalah kalau saya orang literasi, maka saya akan menjawab dengan jawaban-jawaban secara literasi. Kalau artinya 100 orang dari 100 orang Finlandia semuanya senang baca. Walaupun negara maju, gadgetnya udah maju dan sebagainya gitu, tapi mereka bisa menerapkan bagaimana caranya tetap membaca itu nomor satu gitu. Nah, ada sisi-sisi positif nih saya bahas sekilas aja tentang membaca. Pertama dia menajamkan pikiran, kemudian menurunkan stres, kemudian menambah pengetahuan, menambah keterampilan berbahasa, menambah daya ingat. Kalau kita senang membaca, kemungkinan mengalami pikun di usia tua itu akan kurang. Kemudian Alzheimer, penyakit-penyakit kayak gitu itu akan kurang karena otaknya terlatih terus dengan membaca. Kemudian meningkatkan kemampuan beranalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan kemampuan menulis, kemudian juga menurunkan tekanan darah. Kalau baca kita tenang gitu ya. Belum tidur baca dulu sebentar. Boleh baca Quran atau baca buku yang kita suka, baca buku agama sedikit, sehalaman, 2 halaman gitu. Itu akan membantu menurunkan tekanan darah.
kemudian juga memberi hiburan, gitu ya. Dan Bunda terakhir, nah kenapa harus membaca? Ini saya sampaikan poin-poinnya sedikit saja. Pertama tadi, ternyata di Al-Quran itu lebih dari 50% isinya adalah cerita. Kisah ya, bukan dongeng kalau di Al-Quran. Lebih dari 50%, berarti Allah itu sudah mencontohkan kepada umatnya untuk rajin membaca kisah buat anak-anak. Ya kan? Nah, di Al-Quran surah ke-28 surah apa namanya? Surah ke-28 Al-Quran. Al-Qasas, yang artinya cerita-cerita ayah dan bunda. Jadi, kalau udah dijadikan nama di Al-Quran, berarti itu sesuatu yang penting. Nah, kita tidak boleh meninggalkan kebiasaan membacakan cerita buat anak-anak kita. Nah, saya nulis buku ini ayah dan bunda, judulnya kisah para sahabat Nabi. Ini kisah Rasulullah dan para sahabatnya ya. Ada Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Saya buat ada komiknya berwarna sehingga anak-anak akan senang gitu. Ini salah satu alternatif mengurangi pemakaian gadget dengan kegiatan yang sangat positif yang sudah disuruh Al-Quran, yaitu dengan membaca cerita ke anak-anak. Jadi kalau beli buku, apalagi anak-anaknya masih dalam belajar baca, masih awal-awal SD gitu, jangan langsung dikasih, nih mau punya buku baca sendiri. Tapi bacain, yuk baca bareng. Misalnya baru dapat buku yang tadi, baca buku tentang Rasulullah yuk, asik gitu ya. Buat suasana yang menyenangkan. Nah, gitu. Nah, generasi terbaik Islam siapa? Apa zamannya Ibnu Sina? Apa zamannya Al-Ghazali dan sebagainya? Bukan, ya kan? Generasi emas umat Islam adalah zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baru setelah itu, setelahnya. Nah, ini ada rahasia yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi, yang membuat generasi mereka adalah menjadi generasi terbaik umat Islam dan hubungannya dengan pendidikan anak. Nah, apa coba rahasianya? Nah, ini disampaikan oleh seorang sahabat besar Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima penakluk Persia. Bayangkan seorang jenderal, prajurit, tapi dia memberi nasihat tentang pendidikan anak. Dan nasihat ini yang membuat generasi mereka itu menjadi generasi paling terbaik di seluruh dunia sepanjang zaman. Yaitu apa? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan gini, kami mengajarkan anak-anak kami kisah Rasulullah dan para sahabat sama, setara, seimbang. Porsinya sama seperti kami mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran. Nah, gitu. Jadi, ayat Quran tuh nggak cuma dihafal, dibaca, gitu. Dan nggak cuma mengenalkan Al-Quran, tapi Rasulullah dan para sahabat juga dikenalin dong. Karena Al-Quran itu turun langsung pada mereka. Dan mereka itulah contoh bagaimana melaksanakan Al-Quran itu. Kalau cuma menghafal saja gitu ya, itu ada yang kurang karena bagaimana mengamalkannya. Nah, itu lihat di kisah para sahabat Nabi, Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa juga harus membaca dan Bunda? Satu lagi ya, mungkin 3 menit lagi. Karena membaca itu masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, apa tuh alam bawah sadar? Nah, manusia itu ada 2 alam sadar dari psikologi ya. Ada alam sadar dan alam bawah sadar. Bedanya gini, mana yang lebih besar, alam sadar atau alam bawah sadar? Yang lebih besar adalah alam bawah sadar, seperti gunung es. Kalau iya betul. Nah, gunung es itu kita kan lihat gunung es itu besar gitu ya, sampai bisa menenggelamkan kapal Titanic yang terkenal itu. Ternyata kalau dilihat di dalam itu bawahnya jauh lebih besar. Nah, kalau kita membaca, menceritakan kisah-kisah atau dongeng-dongeng Islami kepada anak, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi nggak benar yang dibilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak, salah. Masuk telinga kanan, setelah itu masuk ke alam bawah sadar, tidak keluar dari mana-mana. Nah, alam bawah sadar itu semua yang dialami anak. Jadi kadang-kadang kita kan lupa sesuatu, tapi tiba-tiba kok ingat, oh iya, ketika ketemu teman lama, iya ya saya pernah ketemu kamu, pernah main sama kamu waktu SD dan sebagainya. Itu alam bawah sadar kita keluar. Jadi dia nggak lupa sebetulnya, cuma disimpan. Tapi kadang-kadang terlalu dalam sehingga sulit diingat lagi. Nah, itu yang membuat akan membentuk karakter anak. Karena masuk ke alam bawah sadarnya. Contohnya, kalau kita sering membacakan cerita-cerita hantu, maka anak-anak akan takut sama hantu.
nggak mau ke kamar mandi waktu malam-malam. Kenapa? Karena yang diceritain hantu. Hantu itu masuk ke alam bawah sadarnya dia dan membuat akhlaknya, respon cepatnya itu ya takut sama hantu gitu. Jadi kalau mati listrik ngejerit gitu. Kenapa? Karena takut sama hantu. Kenapa? Karena sering diceritain hantu, ya kan? Bayangkan kalau yang diceritain kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah Al-Qur'an, para sahabat, ilmuwan muslim, dongeng-dongeng Islami gitu ya, orang-orang besar yang positif. Nah, dia akan tumbuh sebagai seperti yang diceritakannya itu. Nah, itulah salah satu solusi mengatasi krisis idola pada anak gitu. Nah, dari saya cukup sekian ya dan Bunda, kepanjangan lebih baik kayaknya kita lanjut ke diskusi, insya Allah masih ada waktu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi admin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, materi hari ini luar biasa. Suaranya nggak ada, Bu Neng. Maaf Bu Fitri, suaranya nggak kedengaran. Halo, Assalamualaikum. Halo. Maaf, ini saya pakai yang... Saya kedengeran kok. Ya, alhamdulillah. Saya pakai akun yang satu lagi ya, karena bergema dengan akun yang ini. Dibuka Bu Fitri, moodnya. Ya. Ya. Sudah kok, sudah jelas. Sudah jelas Mic-nya kok. dibuka. Ya, Kecil. yang satu saya tutup karena bergema. Itu belum dibuka moodnya. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ya. Sudah kok, sudah kedengeran. Sudah. Iya, terima kasih kepada kakaknya yang telah memaparkan begitu jelas ya, bagaimana semoga kita bisa mengambil manfaat tadi sehingga harapkan kepada anak dan kita sendiri bisa lebih aware ya. Ya, saya pernah sedikit dari grup WA majelis taklim yang menginformasikan kalau anak-anak seperti itu bisa memang isinya itu mengakses video foto gitu, kemudian mengakses ini memang sengaja artinya membuat Indonesia anaknya kita. Dan katanya juga ternyata di dalam grup itu dari usia ya, makanya agar anak-anak kita selama suaranya kecil dan bergema, Bu. Ya, saya membuat acara ini berbagi ya, sharing, sehingga kita sebagai orang tua bisa lebih aware lagi, lebih waspada gitu ya terhadap ke bahaya dari canduan gadget ini. Ya baik, sekarang waktunya untuk
tanya jawab ya. Boleh yang ingin bertanya bisa langsung open mic, raise atau dengan raise hand dulu. Kemudian nanti Kak Eka bisa langsung menjawab. Atau yang mungkin tidak Suaranya kecil. Yang belum kebagian bisa di kolom chat ya. Ya. Pertanyaan udah ada di chat, Bu, dari tadi. Saya boleh bertanya? Boleh, silahkan Bu Nini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nanang dari Kabupaten Sumedang. Saya mau tanya, untuk anak saya usia 10 tahun, perempuan, dan lelaki usia 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah, izin Allah, mereka berdua sekarang sudah menyelesaikan setoran hafalnya sebanyak 7 juz, di mana pada awalnya kedua anak saya itu belajar menghafal itu awal dari murotal, dari handphone, gitu. Sedangkan dalam 1 juz itu, kalau kita setel murotal itu kan lebih dari 1 jam ya, gitu. Kalau anak saya murotal sambil baca ayat-ayat suci Al-Qurannya itu dari handphone lebih dari 1 jam gimana? Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung jawab ya. Nah, Ayah Bunda sebelumnya, kalau misalnya tadi yang nanti nggak kebagian, masih banyak yang penasaran, boleh disampaikan ke admin, atau misalnya bisa follow IG saya nih, Kak Eka Wardana, Kak_Wardana, atau rumahpensil.id. Ini bisa ke sini, atau Facebook saya di Eka Wardana. Nah, baik. Bunda sebetulnya jawabannya mudah. Tadi itu di luar penggunaan untuk belajar. Jadi kalau masih belajar nggak apa-apa, karena kan kita nggak bisa batasin dong kalau belajar, ya kan. Dan gadget itu justru salah satu positifnya kan tadi menambah wawasan, mempercepat mengolah informasi. Nah, itu termasuk dalam kategori yang tadi sisi positifnya. Jadi kalau udah selesai nih hafalannya, nah 2 jam itu boleh untuk anak 10 tahun ya, yang sudah sekolah itu 2 jam boleh maksimal untuk menggunakan hal-hal lain, seperti misalnya lihat film binatang di YouTube, atau misalnya main game edukasi, atau apalah yang harus dijaga juga sih. Nah, itu masih boleh 2 jam. Kalau untuk anak sebelum sekolah ya 1 jam. Tapi di luar, kalau misalnya digunakan untuk belajar, mau sejam, mau 2 jam, masih bisa, masih sangat boleh, apalagi tadi digunakan untuk membantu audionya. Jadi seperti yang para sahabat Rasulullah lakukan, mereka kan nggak punya tontonan, belum ada kitab dan sebagainya, tapi mereka belajar lewat mendengar. Nah, ini sisi positifnya. Kalau saya lihat ini adalah salah satu contoh menggunakan gadget secara positif. Apalagi kan ngedengar ya. Cuma hanya saja harus diperhatikan ketika melakukan audio lebih dari sejam 2 jam itu, kalau bisa menurut saya ada istirahatnya sebentar. Karena ini harus dikasih kesempatan telinga kita supaya jangan terlalu intens, apalagi suaranya ya. Suaranya kalau bisa jangan besar-besar banget gitu, karena nanti bisa takutnya mengganggu gendang pendengaran anak. Jadi suaranya disesuaikan, waktunya juga kalau misalnya sejam lebih istirahat dulu sebentar, nanti 5 menit, habis itu boleh lagi lanjut terus. Saya kira ini sisi positif, Bunda, insya Allah mungkin ini bisa jadi contoh buat yang lain bagaimana cara menggunakan gadget secara baik. Amin. Jazakallah khairan, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya mangga. Ada bertanya atau lewat Bu, di ruang chat, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan. Anak saya umur 5 tahun.
awalnya saya juga ingin mengajarkan mungkin Al-Quran begitu ya, sama dengan ibu yang Suaranya hilang. pertama. Jadi terdengar? Halo? Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Yeah. Jadi awalnya mungkin tadinya untuk belajar karena di TK pun pembelajarannya daring ya, melalui handphone, tapi akhirnya tidak bisa. Malah mungkin anak itu bisa pakai HP sendiri untuk main game ya. Maksudnya walaupun yang dibuka itu karena kebetulan suka mobil-mobilan, itu ini YouTube tapi yang isinya kartun mobil begitu ya. Kan tadinya juga bisa buat belajar yang warna merah, hijau, kuning itu kan ada gitu ya. Kemudian kebetulan di rumah ada WiFi, kemudian kita setelin yang lain. Jadi itu kan ada murotal yang kartun ya, kita setelin itu juga. Tapi akhir-akhir ini justru yang diinginkan anak itu main gamenya, dan sudah sampai ke arah mungkin tantrum kalau tidak pegang HP. Nah, kalau sedang tantrum itu mohon izin bagaimana penanggulangannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Jadi memang inilah yang kita bahas sekarang ini. Jadi gadget itu banyak sisi positifnya, membantu belajar dan sebagainya. Tetapi kalau sudah berlebihan ya jadinya seperti ini. Nah, ini jadi masalah kita bersama. Yang harus dilakukan adalah melakukan diet gadget yang tadi Bunda ya. Jadi kurangin waktunya. Apa saja tadi tuh ada area free gadget, kemudian juga perhatikan waktu istirahat anak. Maksudnya ketika mau tidur itu nggak usah, kalau perlu nggak usah dikasih gadget. Kemudian ajak main anak bareng-bareng. Kemudian juga jangan jadikan gadget itu pengganti orang tua gitu. Jadi kalau misalnya gini, maksudnya gini, gadget pengganti orang tua tuh. Tadi kan Bunda bilang ada belajar lewat film nih ya, belajar warna dan sebagainya. Bunda hadir nggak di situ untuk membantu? Nah, kalau nggak hadir di situ berarti kita takutnya jatuh kepada kategori yang ini, membuat kita tidak hadir tapi gadget itu yang ngajarin anak gitu ya. Jadi gadget itu tidak dijadikan pembantu buat alat penjelas, tapi justru dijadikan gurunya. Nah, kalau udah kayak gitu, gadget itu kan menawarkan hal-hal lain. Ingat, anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang besar. Itulah cara mereka belajar dengan cepat. Nah, mereka dengan pencet sini, pencet sana, mereka akan menemukan hal-hal baru. Nah, disitulah jadi masalah. Jadi untuk yang seperti ini, lakukan diet gadget yang tadi, maksimal itu 1 jam aja di luar belajar. Kalau untuk anak-anak TK lah, saya kira TK itu 1 jam deh gitu ya, kalau untuk main game dan sebagainya. Kalau udah lebih, jadinya seperti ini. Jadinya dia akan ngambek ketika gadgetnya diambil. Nah, lakukan perlahan-lahan seperti tadi, bertahap, nggak usah langsung. Jadi kurangi sedikit, tapi sebelumnya kasih kesepakatan, adek, kalau berlebihan, mama nggak suka gadgetnya harus diambil. Atau misalnya 1 jam ya nih, sampai jarum panjangnya sampai ke angka sekian, misalnya kita gitu ya. Nah, kalau udah lebih kan udah sepakat, kalau nggak dikasih loh nanti besok-besok. Kalau udah sepakat ambil. Nah, ketika dia nangis, jangan terbujuk oleh tangisan. Kan seperti yang tadi disampaikan gitu. Tantrum sih, tapi kalau begitu dia tantrum, kita takut, kita kasih lagi gadgetnya, jangan harap tantrumnya akan hilang gitu. Jadi kalau ini salah satu sikap tegas, bukan kasar. Jadi sikap tegas sebagai orang tua, berpegang pada aturan bersama. Jadi kita ajak anak sepakat dulu, jangan tiba-tiba langsung diambil begitu saja dimarahin, tapi sepakat. Main gadget itu nggak bagus loh kalau kebanyakan, ya kan. Nanti kamu jadi nggak mau main lagi sama mama. Kamu kalau makan jadi suka nggak terlalu banyak kayak kemarin, tidurnya dikurang, nanti kamu bisa sakit ya. Karena setelah dikasih pengertian gitu, jadi sepakat ya kalau udah kebanyakan mama harus ambil gadgetnya. Nah sekarang misalnya kamu boleh main sampai jam sekian. Kalau sudah mama harus ambil, mama nggak akan peduli kamu itu nangis atau enggak, pokoknya harus diambil. Besok boleh misalnya kayak gitu. Nah, ketika
dia udah ngerti orang sulitnya kalau sudah kecanduan itu emang lebih sulit dibanding mencegah. Luar biasa. Jadi memang mumpung kepada bunda-bunda yang anaknya masih dalam fase aman nih, fase aman untuk berinteraksi dengan gadget itu dijaga. Salah satunya juga dengan cara tadi membuka sesi-sesi membaca bersama, apalagi sebelum tidur, bacakan kisah Rasul gitu ya, bacakan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah yang lain, kisah-kisah dari Al-Quran, sehingga anak tahu, oh di luar itu juga ada yang asik-asik, oh buku itu ternyata asik juga. Jadi kalau untuk bunda terpaksa harus melakukan langkah diet gadget, tapi perlahan-lahan nih, bertahap sampai maksimal 1 jam. Nanti ketika dia sudah masuk sekolah, boleh 2 jam lah gitu. Ini menurut penelitian ya. Kalau saya sendiri sih sebetulnya waktu anak SD itu benar-benar dibatasin lah gitu. Ya tapi nggak semua orang sama. Jadi maksimal ini rata-rata kalau sudah SD gitu, itu bolehlah 2 jam maksimal di luar waktu belajar. Tapi kalau masih TK ke bawah, 1 jam aja deh, dan itu harus disepakati. Kenapa? Ini lihat jangka panjangnya. Kalau dari kecil sudah bisa disiplin, sudah mengerti bahwa ibunya tidak suka, sudah mengerti bahwa gadget itu kalau berlebihan akan merusak, sudah mengerti bahwa ada kegiatan-kegiatan lain selain main gadget yang asik, misalnya main dengan orang tua, baca bersama dan sebagainya, maka kedepannya dia akan lebih mudah mengontrol dirinya sendiri. Jadi mumpung masih TK nih, ya masih 5 tahunan dan sebagainya nih bunda ya. Jadi perhatikan, ingat juga masa depannya kayak gimana. Jangan ngelihat, aduh khawatir anaknya nangis dan sebagainya. Bismillah nih ya. Udah 5:30 berarti tolong roti. sama Allah. Sebelah aja. Kita ngelihat masa depannya. Kita membentuk masa depan dengan mendidik anak di masa sekarang. Insyaallah ya bunda ya. Bismillah ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bisa bertanya? Ya, saya ingin menanyakan ini Kak, anak saya udah usia SMP kelas 1 dan dia sangat kecanduan sekali main ML sama FF, dan itu suka dimainkan meskipun ya dia kan BDR pesantren ya. Dia itu sih subuh-subuh ya hafalan Quran, tapi setelah hafalan langsung lagi, tapi lebih banyak main gadgetnya daripada persiapan menghafalnya, sehingga persiapan menghafalnya suka nggak sesuai target seperti itu. Bagaimana ya Kak cara mengatasi anak yang sudah kecanduan dengan ML dan HP ya, gadget ya, yaitu ML sama FF itu Kak, usia SMP. Kalau saya nasihatin dia itu maksa gitu, susah gitu. Kalau saya simpan HP-nya dia maksa. Jadi saya itu kesulitan mengarahkan dia untuk tidak main gadget. Walaupun sudah ada jam-jamnya tapi dilanggar semua gitu. Ya, bagaimana solusinya? Iya. Nah, ini juga masalah teknis yang mungkin setiap orang tua mengatasi dengan cara berbeda karena tergantung karakter anaknya. Nah, bunda, khusus untuk yang seperti ini, kita juga orang tua yang lain juga pasti akan mengalami hal yang sama nih ya. Banyak yang mengalami hal yang sama, apalagi anak sudah SMP. Pertama harus diingat, anak SMP itu sudah menjelang balik. Bahkan mungkin ada yang sudah balik ya. Balik itu pokoknya usia 15 deh maksimal. Mau dia ada tanda-tanda balik atau enggak, usia 15 itu sudah dianggap balik secara syariat. Jadi SMP kelas 1 ya sudah bisa dibilang ada yang sudah balik gitu ya, ada yang masih dalam menuju ke arah sana. Nah, anak yang sudah balik, sudah remaja itu dalam Islam itu sudah diberi tanggung jawab syariat. Jadi kalau dia tinggal sholat, berarti sudah ada dosanya, sudah dicatat tuh dosanya gitu ya. Melanggar ada catatan. Nah itu kalau sudah balik. Nah bedanya anak yang sudah balik atau menjelang remaja ini beda dengan anak-anak masa-masa sebelumnya. Ketika dulu anak-anak itu patuh banget sama orang tuanya. Nah, jadi masa emas dalam Islam itu dilihat dari sudut pandang ini. Kalau dari segi psikologi, masa emas perkembangan anak itu kan ketika otak anak berkembang tuh dari umur 0 sampai 8 tahun. Jadi berkembang gitu sampai ukurannya besar. Nah, sehingga anak belajar dengan cepat karena otaknya sedang berkembang membesar. Nah, dari sudut pandang Islam ditambah hal ini bahwa di masa usia 5 tahun itu anak dalam keadaan fitrah. Nah, anak dalam keadaan fitrah berarti anak masih menurut apa yang dikatakan orang tua. Nah, ketika dia sudah menjelang dewasa, menjelang remaja, itu kondisinya berbeda. Anak remaja itu tidak mau disalahkan, itu harus satu ingat. Kenapa dia begitu? Karena dia sedang mempersiapkan diri, sadar atau tidak nih, sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang
mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau sebelumnya itu dibantuin orang tuanya, ada masalah, nanya ke orang tua dibantu. Sekarang dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri, mengambil keputusan sendiri. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang dia jadi bingung, kadang-kadang dia jadi putus asa dan sebagainya. Nah, salah satu kriterianya juga tanda-tanda masa remaja itu adalah nggak realistis. Jadi segala sesuatu dianggap aku bisa kok, gitu, aku bisa dan sebagainya. Padahal itu misalnya memerlukan proses pada kenyataan. Tapi itu memang kriteria masa remaja. Jadi untuk masa remaja, jadi kita tetap harus melakukan yang tadi, diet gadget karena itu sudah ada tanda-tanda kelebihan gadget. Tapi dengan cara yang lain. Jadi misalnya saya di Facebook tuh saya sudah men-share, misalnya saya mengajak anak saya, ayo keluar bareng gitu. Nah, ketika keluar bareng ngobrol, pertama dia akan berkurang waktu main gadgetnya, kedua kita ngedeketin hati kita sama anak lagi yang dulu waktu kecil udah rapet banget, sekarang dia sudah mulai dewasa nih. Kita coba jadikan diri kita itu sebagai orang yang siap membantu dia. Jadi bukan orang memecahkan masalah dia, enggak, dia harus memecahkan masalah sendiri, tapi kita jadi teman curhatnya juga, enggak cuma temennya. Nah, karena anak remaja itu sekarang fokusnya dialihkan ke teman-temannya, udah meninggalkan keluarga itu sudah ditinggalkan sama dia, dalam arti bukan ditinggalkan dalam arti ekstrim, maksudnya dia sudah mencari teman curhat dan sebagainya ke kelompok yang namanya teman-teman. Nah, jadilah kita jadi seolah-olah jadi temannya dia. Nah, kalau udah kayak gitu ngobrol bareng dan ini tidak bisa sekaligus membalik gitu langsung jadi, enggak, ini harus berproses. Jadi sering-seringlah punya waktu luang buat dia, tapi biarkan dia yang banyak cerita. Nah, tapi di satu sisi selipkan keinginan-keinginan kita. Misalnya gini, ngobrol sama anak, adek, mama, bunda atau umi lah gitu ya, bunda khawatir nih kalau kamu kebanyakan main gadget, bunda khawatir nanti hafalannya akan hilang, ya kan. Kalau menghafal itu kan kalau bisa jangan dibarengin sama ngedengerin musik gitu ya, nanti yang diingat tuh malah musiknya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu sampaikan gitu ya, pelan-pelan. Nanti kita sampaikan terus kita tanya, menurut kamu gimana? Nah, dari jawaban dia itulah kita bikin arahannya. Jadi misalnya, nggak apa-apa kok, Mah, asal dibatasin waktunya. Nah, menurut kamu berapa lama kira-kira waktu batas? Oh, 3 jam deh. Biarin, kita terima dulu aja. 3 jam, kelamaan nggak ya 3 jam? Wah, Mah, 3 jam itu ya. Oke, kita terima 3 jam. Nah, dari 3 jam itu, nah kalau dia sudah mulai lewat, kita kasih tahu kan katanya 3 jam, tapi kok lebih gitu ya. Dari kata-kata dia sendiri. Nah, begitu maksudnya mendekati remaja itu biarkan dia, kita lemparkan umpan, dia yang tangkap, dia yang menyimpulkan. Nah, dari situ kita bikin arahan ke dia. Memang arahnya lebih muter. Itulah sebabnya bagi orang tua yang anak-anaknya masih belum remaja dimanfaatkan banget ya masa-masa emas mereka ketika nurut sama kita. Untuk supaya ketika masa remajanya pasti mereka akan berusaha lepas dari orang tua pasti, tapi komunikasinya lebih dekat. Nah, kalau dari dulu kita sudah menjalin komunikasi dengan baik, maka ketika kita tadi ngobrol kayak gitu caranya curhat ke saya dan sebagainya dan ke bunda dan sebagainya, nah akan lebih mudah karena dulunya sering baca bareng, dongeng bareng, ketawa-tawa bareng, main bareng waktu kecilnya gitu loh. Nah, ketika remaja coba cara seperti itu, pelan-pelan pasti lebih keras usahanya dibanding mengubah anak kecil. Tapi tetap harus dilakukan karena seperti tadi kita nggak mau anak kita jadi kecanduan gadget dengan tanda-tanda yang berbahaya tadi, gitu yang tadi sudah disampaikan. Demikian kira-kira pernah saya ajak diskusi dia, terus dia bilang dia mau jadi gamer tapi hafiz Quran dicoba kok, insya Allah gitu. Tapi gamer yang hafiz Quran bisa gamer gitu. Gak apa-apa. Nah itu kesepakatan kan, kesepakatan gamer tapi hafiz Quran ya. Nah kalau game itu main game gampang lah, kamu nggak harus belajar banyak. Tapi hafiz Quran itu kan belajar banyak, berarti harus dijaga dulu, prioritaskan dulu hafiz Quran. Kira-kira menurut kamu gimana caranya supaya nggak usah langsung ditolak gitu? Gimana caranya supaya hafiznya itu terjaga, tapi gamernya kamu masih bisa jalan? Itu dulu. Silakan dia cari. Kalau begitu, aku kesimpulannya begini mah, begini. Nah, pegang kata-kata dia itu, bikin kesepakatan. Nanti setelah itu nego lagi. Kalau misalnya kayaknya kurang nih. Kayaknya kurang banyak nih waktu ini waktu menghafalnya. Jadi waktu gamenya kurangin sedikit lah, setengah jam misalnya. Terus kayak gitu. Lama-lama dia kan ini masa remaja masih labil gitu ya, masih labil. Jadi itu juga harus kita pahami. Jadi benar-benar
Ini mah seperti kepompong sedang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi pegang apa yang dia katakan tadi. Nah, dari situ jadi kita bikin kesepakatan bersama dengan anak, biar anak yang menyimpulkan. Jangan langsung takut ngedengar pengen jadi gamer, aduh nanti gimana ya? Tenang gitu ya. Ini kan sudah saya bilang remaja itu kan tidak realistis gitu. Dia pikir segala sesuatu serba gampang dan serba mudah. Nah, nanti waktu akan membuat dia mulai berpikir. Jadi jangan langsung ditolak, tapi diarahkan gitu. Wallahu alam. Oh iya. Makasih Kak. Assalamualaikum. Makasih Kak untuk ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, boleh bertanya, nah menghadapi anak dengan kecanduan gadget, kita tidak gampang panik. Pengalaman saya ketika melihat anak melanggar kesepakatan, langsung terbenak dalam pikiran saya itu anak nanti buruk begini. Jadi banyak sekali kepanikan yang saya pikir itu nggak bagus juga gitu ya. Cuman bagaimana caranya memanage hati sebagai seorang ibu supaya tidak terlalu panik ketika melihat anak melakukan pelanggaran. Begitu saja Kak. Jazakallah. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terakhir ya karena sepertinya sudah mau maghrib sebentar lagi. Kalau di sini di Bandung. Nah, dua saja yang sebetulnya jawabannya bisa jadi panjang, tapi dua saja yang perlu diingat. Pertama, minta sama yang punya anak. Siapa yang punya anak? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang punya anak bukan. Kalau anak kita diambil sama Allah, kita nggak bisa apa-apa karena itu milik Allah. Jadi harus diingat itu pertama. Jadi berdoa kepada yang memiliki anak. Ya Allah, Engkau kan menitip anak ini kepadaku, permudahkanlah aku mendidik dia, lembutkanlah hatinya untuk kata-kataku supaya dia mendengar apa yang aku katakan dan contohkan. Ya, jadi minta kepada Allah, intens gitu ya. Karena kita minta kepada yang punya anak loh gitu ya, bukan kepada siapa-siapa. Jadi benar-benar luar biasa ini. Nah, yang kedua, jadi berdoa itu benar-benar suatu hal yang luar biasa, tidak bisa diremehkan. Nah, yang kedua adalah supaya jangan panik. Kalau kita melakukan usaha, maka kepanikan itu akan berkurang. Jadi kalau kita belum melakukan usaha, pasti panik. Kayak kita menghadapi suatu tiba-tiba nih, tidak ada persiapan, pasti panik. Tapi kalau sudah melakukan persiapan, misalnya tiba-tiba hujan besar, tapi atap kita sudah dibetulin, jadi kita yakin, insya Allah nggak akan bocor. Tapi kalau belum dibetulin, atapnya masih bocor, tiba-tiba hujan, wah kita pasti panik. Nah, jadi dua itu, minta pertolongan sama Allah. Kedua, melakukan usaha untuk mengurangi kecanduan gadgetnya. Jadi kalau kita berusaha, kepanikan itu berkurang, walaupun pasti masih ketar-ketir istilahnya sebelum itu berhasil. Nah, jadi kita yakinkan itu dulu. Pertama bersandar kepada yang maha besar. Kemudian kita sedang melakukan usaha. Kalau kita bersandar pada yang maha besar, tapi tidak berusaha apa-apa, ya itu namanya meminta sama Allah, tapi tidak membuat kita layak untuk dikasih gitu ya. Jadi meminta sama Allah, tapi kita juga membuat diri kita layak untuk dikabulkan doanya dengan berusaha. Yang tadi caranya. Jadi gimana caranya dikurangi sedikit, diajak ngobrol, kasih alternatif, ajak kalau masih kecil bisa ajak main bersama, dibacakan buku, diarahkan untuk menggunakan gadget sebagai hal yang positif, misalnya untuk fotografi, mengolah foto, membuat artikel, mengumpulkan gambar-gambar hewan dan dikasih keterangannya dan sebagainya gitu. Jadi dua hal itu saja jawabannya sementara, mudah-mudahan bisa membantu. Terutama yang pertama berdoa, yang kedua adalah berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Bunda, terima kasih atas pertanyaan yang telah diutarakan tadi, dan terima kasih juga kepada Kak Eka yang telah menjawabnya. Walaupun mohon maaf ya, hanya terbatas 3 pertanyaan saja karena waktu ya sudah menunjukkan pukul 5.38, di sini sudah mau maghrib. Mungkin di waktu Indonesia bagian timur dan tengah ya sudah masuk maghrib ya. Mungkin ya. Baik, untuk yang masih penasaran ingin bertanya,
boleh silahkan tuliskan saja di WA ya, di WA. Boleh japri ke saya atau jangan japri deh, takutnya nggak kebaca. Jadi nanti saya kasih link untuk menuliskan pertanyaan supaya nanti langsung terkumpul. Nanti saya langsung forward ke Kak Eka ya. Begitu ya Kak Eka ya. Ya, insya Allah. Nanti Baik, saya pamit Bunda. Ya, terima Saya pamit, kasih. barakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bunda, Istirahat. baik Ayah Bunda, saya minta izin untuk memberikan informasi kepada Ayah Bunda dari Rumah Pensil Publisher, yang mana Rumah Pensil ini oleh Kak Eka Wardana sudah dibentuk dari tahun 2010, udah 10 tahun ya berjalan, dan alhamdulillah Kak Eka udah di dalam pensil mungkin ada 100 ya, 100 judul. Tapi untuk kali ini Kak Eka sedang memberikan kemudahan gitu untuk ayah bunda yang ingin memiliki buku-bukunya, terutama yang sekarang sedang ada diskon sebesar 50%, yang mungkin saya bisa share screen ya, sebentar ya. Sebentar. Terima kasih. Ya. Nah, ini bisa dilihat di layar. Di layar. Itu bukunya untuk usia berapa ya, Mbak, Bu? Bisa. Terima kasih Ayah Bunda, izin pamit ya. Bisa dari usia TK sampai usia dewasa pun kepake Bunda, karena ini buku kalau dari usia yang belum bisa baca bisa dibacakan dulu oleh orang tua. Kemudian untuk yang sudah bisa baca bisa membacanya sendiri dan mengasihkan loh Bun. Karena bahasanya bahasa yang ringan ya, tidak ya, kalau saya pernah membaca buku-buku terbitan yang lain itu tanpa gambar, kemudian tidak ada komik dan tulisannya kecil-kecil, itu tidak beres-beres, di pembukaan saja sudah membosankan gitu ya. Nah, kalau buku Kak Eka insya Allah ini isinya full gambar dan bahasanya ringan, tapi insya Allah anak-anak bisa paham dan kita juga bisa belajar dari buku-buku ini. Dan subhanallah ya, buku ini juga termasuk yang best sellernya Kak Eka. Dan untuk sebagai informasi sekarang sedang produksi dicetak oleh Rumah Pensil Publisher yang berjudul Kisah Para Sahabat Nabi, atau saya singkat menjadi Kipas. Nah, buku Kipas ini masih di promo pre-order. Kemarin di webinar kemarin sudah berlangsung. Nah, sekarang webinar saat ini diperpanjang kembali. Bagi ayah bunda yang ingin memesan boleh. Nanti boleh chat di grup. Saya buatkan listnya. Ini berlaku sampai tanggal 20 Desember saja. Nah, buku ini pre-order, nanti insya Allah pengiriman di bulan Januari. Dan untuk saat ini buku ini kita produksi untuk satu seri dulu. Dalam satu seri ini ada 5 ya, ada 5 paket, ada 5 buku, ada 5 jilid. Dan lumayan tebal satu jilidnya itu. Nah, dan ini sudah terlihat ya di situ
ada komiknya, ada ilustrasi gambarnya. Semuanya seperti itu dan full color. Dan kertasnya juga kertas art paper semua. Nah ini yang edisi soft cover. Saya punya yang edisi hardcover. Kalau edisi hardcover isinya 14 buku. Dan bukunya itu besar sekali. Besar ya. Dan 14 buku dan hardcover itu harganya hampir di 4 juta. Gitu. Tapi karena Kak Eka ingin berbagi kepada yang lebih, yang mungkin sampai ke pelosok gitulah ya, itu Kak Eka memutuskan untuk mencoba membuat yang edisi soft covernya, tapi dicicil. Jadi hanya 5 per serinya, 5 buku per seri, supaya lebih terjangkau harganya. Ini model komiknya seperti ini aja setiap buku ya Bu ya? Ya, kalau Kak Eka ciri khasnya gitu. Ada ilustrasinya untuk yang buku-buku yang berwarna ya. Nah, kalau komik full itu ada juga, itu tidak berwarna dan itu yang buat anaknya, yaitu Kak Via. Kak Via itu anak pertamanya Kak Eka. Nah, kalau Kak Eka seperti ini, ciri khasnya bukunya di dalam setiap halaman kirinya ini berbentuk ilustrasi full gambar yang besar. Kemudian ada kisah sahabatnya atau kisah yang diceritakannya. Untuk seri pertama ini ada 5 jilid buku yang berjudul Kisah Rasulullah, kemudian kisah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kisah Umar bin Khattab, dan kemudian kisah Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Kalau Forisidin ya, kita kenal, kita kepada anak-anak kita dulu sahabat yang hebat-hebat ini, sehingga mereka tidak mencari sosok lain gitu selain sahabat yang luar biasa perjuangannya ini. Karena perjuangan mereka dan bersama Rasulullah, makanya Islam saat ini tetap bertahan gitu ya, tetap tegak di muka bumi. Tapi dikirimnya Januari ya Bu, kalau ada yang mau sekarang misalnya. Karena harganya diskon Bu, karena pre-order. Nah, kalau biasanya kalau sudah ready, Rumah Pensil mengeluarkan diskonnya 20%. Hanya kalau Bunda mau Ayah Bunda ingin memanfaatkan kesempatan baik ini, boleh nanti langsung saya buatkan listnya di grup. Nanti boleh langsung transfer dulu full ya. Nah, mungkin belakangan untuk ininya boleh apa, ungkirnya belakangan. Ketika buku ready langsung saya siapkan untuk dikirim gitu. Iya, emang rencananya saya buat anak saya yang ABG SMP itu ya. Kelas 1 SMP bisa ya. Karena memang dia suka sekali membaca buku komik. Oh, alhamdulillah. Ya, makanya buku komik itu juga selektif ya, Bu. Karena saya pernah lihat buku di mall-mall itu bahaya ininya gambar-gambarnya yang menjurus ke arah pornografi itu banyak, apalagi yang kartun-kartun buatan Jepang itu ya. Dia sih sukanya komik Al-Fatih kayak gitu, Muhammad Al-Fatih, komik-komik Islam pejuang, kisah-kisah pejuang itu. Yang syahid di Palestina itu dia suka itu, sebentar juga habis itu kisah Nabi. Saya beliin mute-mute itu habis dia dibacain. Sekarang dia udah bosen. Boleh yang ini, boleh kalau mau penasaran yang hardcovernya bisa nanti saya share di grup ya ininya ya, gambarnya. Minta infonya juga tentang itu komik-komik yang seperti yang disukai anak saya gitu. Kisah-kisah pejuang. Ready di Rumah Pensil ya. Oh iya. Baik Ayah Bunda, mungkin dari informasi dari Rumah Pensil cukup segitu dulu, dan insya Allah ya saya dan Rumah Pensil Publisher akan secara berkala mengadakan webinar-webinar, dan insya Allah
bisa diakses di grup yang sekarang ada, dan di grup juga insya Allah saya kalau ada ayah bunda ingin sharing sesuatu tentang parenting dipersilahkan ya. Nanti kita buka sesi diskusi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, semoga yang tidak hadir di Zoom bisa menyimak di YouTube. Mohon maaf dengan kekurangan-kekurangan yang saat ini terjadi. Mungkin banyak yang tidak bisa mengakses karena keterbatasan di ruang Zoom-nya hanya 100 kapasitasnya, dan bisa menyimak di YouTube, dan ternyata di YouTube juga ada kendala, mungkin suaranya tidak terlalu jelas dan sebagainya. Kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di webinar berikutnya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ayah bunda yang telah bersedia hadir kali ini sampai selesai ya, dan insya Allah bermanfaat ya ini pemaparan materinya ya ayah bunda. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan di rumah bersama anak-anak kita tercinta, sehingga anak-anak kita bisa menjadi manusia yang insan yang kita harapkan. Ya mungkin karena mungkin dia hafiz Qur'annya mungkin, sehingga bisa mengamalkan Al-Qur'annya gitu, dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk gadget itu sendiri. Ya, begitu ayah bunda, saya cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya izin untuk mengakhirkan Zoom-nya ya. Nggak punya aplikasi, nggak punya. Facebook nggak punya, Alex nggak punya.